Beli nasi juga. Aku dak kati apa-apa. Aku dak begawe dak pacak lagi aku. Kemarin-kemarin yo begawe aku. Ini begawe. Tapi Kita dapat ini enggak dapat dari pemerintahnya kan ada bantuan sosial enggak? Dapat enggak gitu? oh, tidak pernah sampai ke aku. Cuman sekali waktu itu diantar sekali cuman dikasih oleh rombongan Puskesmas. Yaitu berupa bingkisan deterjen dan sabun mandi. Oh, cuma itu ya? Iya, selama 32 hari ini. 32 hari kurang lebih lah. Sedikit lebih 32 hari. Deterjen itu 2 kantong sama mie 4 iko. Inilah 32 hari. Apa aku nak makan deterjen tuh baik. Gitu. Kalau usah mulut. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah nih Kak, cak mana Kak? Tolonglah turunlah ke bawah. Dan aku mohon dan dengan pemerintah ini robohkanlah setan-setan yang mengangkang dan berdiri yang mengatasnamakan COVID-19 ini. Itu Sama anak gitu ya. Iya, anakku balik ke apa Hasilnya, namanya? Hasil swab itu selama 30 hari ya itu atau 32 hari. Apa sampai 3 tahun kan mungkin jangan ke uang yang waras lagi kalau dimasuk ke di rumah sakit lagi pacak sakit. Anakku kan sehat Iya. awalnya. Enggak ada juga gejalanya kan. Tidak ada kata gejala, tidak ada apa-apa, Pak. Tapi tiba-tiba dimasukin situ. Kalau seandainya kita logika, kita tidak sakit, dekat dengan uang yang sakit. Itu pasti Iya, kita itu. sakit. Kita tidak tahu ada apa di balik ini nih, aku kurang tahu. Apa keuntungan dari mereka itu aku tidak tahu. Yang jelas aku merasa ini sangat berat beban untuk aku. Dari beban apa beratnya aku? Dari moral. Kalau seandainya uang yang jadi aku ini, kalau lagi lo Pak, lagi lo bunuh diri. Lama ini dari kita tidak begawe lagi kayak kita memenuhi kebutuhan hidup gitu, cak mana itu Kak? Iyo aku kan sebelum kemarin tuh lado terdengar kabar COVID, aku kan ngumpuli beras, nyetok beras. Aku pikir kalau kaget uang nggak galak berjalan kan. Jadi setelah kejadian ini, aku kalau nak makan ini kejual beras. Kadang-kadang beli hasil dari itu kami beli mie dulu dengan anak aku. Beli mie siko bagi 2. Makan iya. Ini ringan. Berarti stok ya, stok juga kan lama-lama habis kan? Ini habis kalau nggak kadang-kadang jual beras, kadang-kadang jual barang-barang elektronik yang ada, jual rongsokan di rumah ini. Apa yang kumpul-kumpul rongsokan itu jual. Namanya hidup Pak. Sama itu juga kabarnya kan anak juga yang di rumah sakit kan butuh susu juga kan ya? Iya, nyusu. Kadang-kadang aku sedih ya. 3-4 kali. Uang bom tuh nelpon, Pak tolong antarkan pempes dengan susu. Pak tolong antarkan pempes dengan susu. Itu berkali-kali dalam ya nama mana Pak. Kadang-kadang dapat beli susu aku. Tidak terbeli di pempes. Sudah tuh juga aku kendaraan tak kati. Jalan kaki aku dari sini ke bom tuh. Kembaru ya? Iya, nak numpang dengan kawan ya saya. Banyak pada menghindar. Tidak dulu, tidak galak, tidak ini, tidak itu. Jadi ya paksa aku jalan kaki jalan kaki balik antar susu. Itu pun juga tidak sering ngigo Pak. Aku ngantar susu situ. Palingan sekali ada rezeki aku. Jadi kalau berjalan kaki itu berapa lama ya? Oh lama juga Pak, nak sejam setengah. Ya lama juga. Jalan mentah. Kalau jalan lurus ini, kalau nak 2 jam. Itu oleh jalan tikus aku tuh. Jadi anak sama bini gitu di rumah sakit tuh Kak, kita kan di sini ya, itu kita juga nanggung makan apa dari rumah sakit ya? Kalau untuk biasanya kalau rumah sakit ini pasiennya baik, yang ditanggung itu. Kalau yang jago tidak ada ditanggung kalau biasanya. Ya mungkin bini aku di situ ya makan bekas sisa anak aku makan. Bisa pernah nanggung yo? Iya. Makan yo. Masih galak ini sekabaran ya sama. Iya. Masih galak. Diberitakan apa dikabari bini sehat anaknya. Ada aku videonya dan kondisi saat anak itu 2, 3, 4 hari kemarin. Ya ini kan WA. Tapi apa video call. Kadang-kadang aku sedih juga Kak. Nama orang sakit kan. Di mana-mana rumah sakit di seluruh Indonesia lah. Pasien ini memang ditanggung makannya oleh pihak rumah sakit. Tetapi yang nunggu pasien itu tidak kati. Yang apa tuh nunjuk makan ya kan? Iya.
Nah, jadi mungkin bini aku itu nak makan karena ya kadang-kadang ini aku kirim nasi bungkus kalau aku udah gak ada duit, kalau tidak tuh yo dia makan dari sisa anak aku makan tadi, bekas anak aku makan tadi. Ya kalau tidak tuh misalnya aku habis makanan itu, jadi tidak makan. Iya. Cukup dengan air putih. Itu nyata ini kak. Woi soal gawe itu bukan lagi macet. Dampaknya aku bukan aku dewek, dampaknya dapat uang sekeliling kampung ini yang tadinya begawe, ada yang buruh, ada yang pembantu rumah tangga, ada yang gitu, itu dipecat galau-galau. Karena dampak dari itu tadi, Covid, uang takut gak ngajak, apalagi aku sebagai uang tuh. Biasanya uang ngajak aku begawe, tiba-tiba ini gak galak, siko. Kaget dulu. Biasanya aku lah bertahun-tahun begawe itu, lah nak 3 tahun di tempat itu, terus ngomong, Pak aku masuk begawe, kaget dulu sambil cak takut itu ngomong, kau selesaikan dulu. Ini kau ini gitu. Di mana ke tempat. Jadi aku sudah tuh kawan-kawan apa dampaknya itu kan yang tadinya biasa akrab ini jauh, jangan ke kawan. Dulur kandung aku sendiri nih aneh. Lagi tidak berani nemui aku. Takut. Itu kan oleh sebab omongan dan video yang disebarkan uang itu tanpa kepastian yang jelas. Aneh Kak. Sumpah lah. Jadi gitu selama ini pegawai di mana, Pak? Aku di bengkel, serabut di bengkel, kadang-kadang serabutan di ini kuburan, kadang-kadang di mana-mana. Ini Semenjak anak ini jadi wong udah galak nerimo ya. tidak galak nerimo lagi kak. Bukan galak nerimo, takut orang menghindar. Lah berarti lah sebulan kan? Wah lebih kak, lebih ini sebelum Lebaran kemarin. Kalau dalam agama kak, ini aku Muslim ya. Iya. Maaf ya, kalau dalam agama setiap Idul Fitri itu uang yang dalam neraka itu yang menghina Tuhannya lagi, yang agama Islam itu diangkat kak, dibalikkan ke rumahnya untuk Lebaran. Dalam segi pemerintahan, uang dalam penjara tuh bandit-bandit yang uang yang pasti jahat nian itu, tuh dikasih remisi oleh pemerintah. Kalau dia memang saatnya bebas, dibebaskan. Ini anak aku, anak umur 2 tahun, jak katik duso, dipenjarakan kemerdekaannya dengan cara diantarkan ke rumah sakit. Itu kan tidak masuk akal. Mana hati nurani uang ini kan? Iya. Menkes RI aku via online pernah aku tanya, kalau hasil swab itu cukup 1 kali. Kalau dia negatif, ada hasil swab 1, 2, dan 3. Jadi selama 31 hari ini kita lah berapa kali nanyakan ke rumah sakit, Kak? Wah lah neman Pak. Setiap aku ke sana aku tanya, setiap itu aku ke sana aku tanya, itu kan darah daging aku. Iya, selain kakak berarti ibunya juga nanya ya? Ibunya kan di sana. Iya, juga sering nanya ya, cuma masih cek itu lah jawabannya. Iya, dokter jawabannya ya tunggu hasil swab. Apakah memang nih hasil swab itu selama 32 hari? Oke, aku kan ngawam Pak, kurang tahu. Kalau memang ionnya ini tidak apa-apa. Tapi gue tanya kalau memang uang itu positif Covid, cuman jalani 14 hari. Sama 14 hari dan tambahan 7 hari. Kalau dengan kabar-kabar, kalau dia itu pun positif Covid, itu dipulangkan. Dan kan anak aku ini negatif. Lah udah 32 hari. Tapi selama di rumah sakit, anak kakak ini tidak ada gejala ya, sehat-sehat bah ya? Woi waktu tidak ada videonya nih. Waktu dia di anak aku tuh dibawa itu juga tidak kati sakit, tidak kati gejala apapun Pak, sehat walafiat. Baru sudah makan nasi bungkus tetap sebungkus bagi 2 dengan aku. Sakit apa udah itu umur 2 tahun. Jadi kita merasa keluarga ini terasa ini ya tertuduh lah aja itu ya anak gitu tuh ya. Bukan tertuduh Pak, itu tidak jelas. Iya, tidak ada kejelasannya. Jadi kita mikirannya aneh ya. Mikirnya payah. Apa ionian, apa tidak, sampai sekarang pun hasil swab itu tidak kati yang kedua. Yang kedua itu belum pernah aku terjenguk. Yang nama yang uang yang dia omongin positif itu aku belum pernah terjenguk atas nama orang tuanya. Aku belum pernah terjenguk kertas yang itu yang menyatukan anakku positif itu. Tapi yang kertas negatif aku udah pegang. Padahal memang dikasih. Jadi selama di rumah sakit itu kan sudah 31 hari ya? Ya. Itu biaya rumah sakit ditanggung dari siapa? Nah itu aku tidak tahu karena aku merasa anakku itu kan diantarkan, bukan dijemput. Nah itu aku takut itu ke situ Pak. Siapa nak bayarnya? Iya. Sedangkan jelas status aku sekarang keadaan aku mak mano, rumahku memano. Lagi jangan nak bayar rumah sakit, nak makan lagi susah. Iya. Nah, masuk rumah sakit selama 5 hari. Terus selama 5 hari yang aku masuk rumah sakit,
dari pihak rumah sakit dibalikkan karena udah sembuh. Setelah udah sembuh itu dikasih hasil tes swab, betul hasil negatif. Setelah dia 5 hari itu balik ke rumah, dari rumah sakit balik ke rumah. Terus pas 10 hari di rumah tiba-tiba datang pihak RT dengan puskesmas yang nyatakan bahwa anak aku tuh positif COVID tanpa surat keterangan yang jelas. Sedangkan anakku udah ngantongi Surat dari rumah sakit. surat dari rumah sakit yang hasilnya negatif. Terus sampai sekarang udah terhitung lebih dari 32 hari. Iya. Anak aku itu belum balik-balik dari rumah sakit, Bum. Jadi setiap aku tak ke sana ke rumah sakit aku tanya, "Bu, kapan anak saya pulang?" Lalu jawabannya nunggu hasil swab. Terus aku tanya, "Ibu, kapan anak aku balik?" Lalu jawabannya nunggu hasil swab. Sampai sekarang lah 32 hari hasil swab itu belum pernah aku jenguk. Cuma sekali itu lah aku jenguk. Tapi di rumah sakit kan sama ibunya kan kak? Iya, Ibunya juga tidak tahu belum pernah jenguk hasilnya ya? belum. Sebabnya yang tertuduh itu yang dituduh anak aku. Kami yang lain tidak kati yang dituduh, Bang, COVID. Tapi waktu dibawa ke rumah sakit pas dulu pertama awal itu kak, itu sakit apa dia? Dia tuh mungkin salah makan. Karena anak tuh umur 2 tahun. Kami Alergi kan ya? salah makan, kami itu kan pakai obat nyamuk bakar. Mungkin dia jalan-jalan kan lagi anak umur 2 tahun itu masih makan. Iya. Makan, jadi itulah dimasukkan kami masukkan rumah sakit. Tidak kati gejala apa-apa. Masuk rumah sakit, balik selama 5 hari udah sembuh dikasihlah surat keterangan swab yang colok, hidungnya dicolok, mulutnya dicolok, keluar surat itu dengan hasil negatif dan hasil tes darah juga negatif COVID. Pas dia balik berkelang 10 hari dari rumah sakit tadi, datanglah pihak ini tuh tadi puskesmas dengan PRT setempat ini. Tiba-tiba ngaku-ngaku dan ngatoi anak aku COVID tanpa surat keterangan yang jelas. Dan diantarkanlah anak aku tuh oleh Pak RT dan puskesmas itu ke rumah sakit Bom Baru. Sampai sekarang anak aku belum balik detik ini. Sebelumnya dibawa ke mana? Ke rumah sakit mana? Bom Baru tuh lah. Bom Baru juga kan? Tapi anak aku tuh bukan dijemput oleh pihak Bom Baru. Diantar ya? Diantarkan, iya. Yang pertama tuh ada hasil swab udah keluar ya, Udah negatif. Negatif. Tiba-tiba dibawa tanpa surat. Iya, ada fotonya, Pak.